Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kedengaran nggak suaranya? Suaranya aman nggak? Wait, wait. Aman Wan, lanjut. Oke, oke. Eh, Baik, teman-teman, izin. Jadi hari ini sebenarnya jadwal dari BP Akademik itu untuk tutor malam ini tuh bakal diisi sama Naula. Cuman kayaknya Naula berhalangan. Jadi eh, untuk malam ini itu bakal diisi sama aku. Mungkin kita belajar bareng ya, karena jujur tadi tuh siang baru baca ternyata ada request soal. Dan kita bakal bahas beberapa soal yang mungkin model-model soal yang berkaitan dengan ujian DDKA. Nah, kemarin kan sempat udah dibahas sama Rizky. Nah, sekarang tuh sebenarnya cuma pemantapan lagi karena secara garis besar yang disampaikan dari Rizky kemarin itu udah mencakup poin-poin yang bakal keluar. Sebenarnya cuma ada 4 iterasi ya, ada iterasi asam basa, iterasi pengendapan, kemudian iterasi redoks, dan pembentukan kompleks. Nah, paling yang nomor limanya itu kayak model-model yang kemarin dibahas dari Rizky itu kayak eh, soal-soal yang berhubungan dengan penentuan kurva literasi. Umumnya itu tuh nanti nanyain kayak eh, pH sama pasti biasanya ada nentuin berapa potensialnya, potensial reduksi gitu untuk yang eh, redox. Oke, nah jadi malam ini kita bakal ngelanjutin, aku izin session. Jadi kalau ada yang apa-apa nanti silahkan langsung eh, on mic aja ya, soalnya aku takut gak baca chat. Oke. Nah, eh, malam ini tuh sebenarnya tadi ada request soalnya tuh ini. Ini soal kayaknya tahun 2021 untuk yang anak-anak genap, anak-anak ganjil itu kayaknya soal ini udah dibahas. Nah, dan kita bakal bahas karena di sini kan bukan cuman yang ganjil ya. Jadi Pak Inov tuh kayaknya udah pernah bahas soal ini. Cuman waktu aku belajar lagi, ternyata aku nggak nyalahin Pak Inov, cuman bagi yang anak ganjil kemarin tuh kayaknya ada sedikit apa ya, em, agak anomali waktu ngerjain di kelas. Mungkin itu kan soal terakhir, jadi kayaknya Bapak agak buru-buru. Nah, dan ini soalnya kita bakal bahas, mungkin yang ganjil udah nyatet jawabannya, kita bakal bahas lagi untuk yang soal nomor 4 ini, soal 2021. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, jadi ini, kita baca soalnya. Eh, Arsen 3 oksida, bla 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 bla, ini cuma pengantar ya. Dia tuh membakukan oksidator, ya, MnO4 sama I3. Nah, yang penting itu kita lihat soalnya. Nah, ini ada kata kunci sebenarnya. Untuk membakukan MnO4, arsen 3 oksida itu dilarutkan di dalam basa dan kemudian dititrasi dengan MnO4 dalam suasana asam. Nah, dalam suasana asam, arsen 3 oksida itu berubah menjadi H3AsO3. Nah, yang A kemarin tadi tuh waktu di requestnya itu yang D ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, soalnya yang D itu harus kita tahu dulu jawaban yang A. Ini penyetaraan reaksi. Biasa aja soalnya penyetaraan reaksi ini adalah kunci untuk ngerjain soal redox. Kalau nggak bisa di penyetaraan reaksi, itu bakal sulit. Nah, untuk penyetaraan reaksi, ya reaksinya tuh kan kayak gini ya. Jadi ada MnO4 minus ditambah, ya fasanya nggak ditulis ya, H3AsO3 itu berubah jadi Mn2 plus ditambah H3AsO4. Nah, mungkin kita tentuin dulu dari, buat teman-teman yang masih lupa, kita review kembali bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Nah, ini kan O itu min 2 ya. Jadi ini misalnya min 2, jadi ini jadi min 8. Muatannya harus -1, berarti Mn di sini tuh +7 biloxnya. Ini +7. Nah, di sini Mn yang di sini +2, berarti MnO4 ke Mn2 ini mengalami
reduksi penurunan bilang oksidasi dari plus 7 menjadi plus 2. Otomatis yang ini sebenarnya bisa dicari, tapi ya langsung aja berarti yang ininya oksidasi, yang ininya mengalami reduksi. Oke, nah berarti pisahin kayak biasa pakai metode setengah reaksi. Berarti Mn O4 minus itu kan berubah menjadi Mn2 plus. Nah, di sebelah kiri itu ada oksigen sebanyak 4, di sebelah kanannya nggak ada. Berarti kita tambahin di sini dengan menambahkan H2O, ditambahin sebanyak 4 H2O. Di sebelah kiri, di sini kan awalnya nggak ada H+, gara-gara penambahan H2O, di sebelah kanan ada 8H, 8 hidrogen, di sebelah kirinya kosong. Berarti kita tambahin, jadi ditambah 8H+. Nah, kemudian setarakan muatan. Yang di sini kan muatannya -1, ini +8, berarti ini +7. Nah, di sini ada +2. Jadi, kita menambahkan sebanyak 5 elektron di sebelah eh, kiri, sehingga nanti muatannya jadi +2. Ini kan awalnya +7. Gimana jadi +2? Berarti kita tambahkan 5 elektron. Berarti di sini, ya, nah, kayak gitu aja. Oke, ini berarti untuk yang reduksi. Yang oksidasi itu sisanya berarti H3AS, H3 menjadi berapa? H3ASO4. Nah, untuk yang bagian ini, eh, untuk menyetarakan, di sebelah kiri itu kan ada 3O, di sebelah kanan ada 4, berarti kita butuh sebanyak 1 H2O di sebelah kiri, sehingga sama-sama jadi 4O. Ini kita tambah dengan H2O. H-nya jadi berapa di sebelah kanan? H-nya jadi 5, berarti di sini kita tambah 2H+. Setarakan muatan, muatan di sebelah kiri itu netral, nggak ada muatan, berarti di sebelah kanan kita tambahkan sebanyak 2 elektron. Oke, nah ini kan berarti untuk oksidasi. Nah, kita lihat ternyata biar setara, ini aku kaliin dengan 2, yang ini aku kaliin dengan 5. Nanti kita jumlahin, jadinya 2 Mn O4 minus ditambah 5 H3ASO3 ditambah dengan 16 H plus ditambah 5 H2O, itu jadi 2 Mn2 plus, kemudian ditambah 5 H3ASO4 ditambah 8 H2O ditambah dengan 10 H plus. Nah, lihat di sebelah kanan ada 16 H plus. Ini ada 16 H plus, di sini ada 10. Nah, berarti ininya kita hilangkan sebenarnya tadi. Jadi ini tuh dicoret, berarti di sini itu tersisa 6 H plus. Kemudian H2O. H2O di sebelah sini itu ada 5, sebelah sini ada 8. Ini coret, berarti sini sisanya jadi 3 H2O. Oke, sekarang kita lihat apakah udah setara. Kayaknya udah. Coba kita lihat muatan. Di sebelah kiri ada -2 ditambah 6 berarti +4. Di belakang sebelah kanan juga +4. Oke, muatannya terserah, berarti ini jawaban untuk yang A. Jadi setelah kita cari bilang persamaan redoksnya itu, reaksi oksidasi redoksnya itu kayak gini. Oke. Nah, ini tuh bakal penting banget karena nanti di soal-soal selanjutnya bakal pakai persamaan ini. Oke. Hmm, kita lihat yang bagian B.
Soalnya sebanyak 3,214 gram KMNO4 dilarutkan dalam labu takar 1 liter. Tentukan konsentrasi molar MnO4 dalam larutan tersebut. Jika kalium permanganatnya yang digunakan memiliki kemurnian 100%. Nah, untuk untuk jawab soal ini, nah, bentar. Aku tuh kayak, oh ya, berarti kita hitung dulu berapa eh, mol, bentar, sebanyak 3. Hmm, oke, nah berarti hitung aja mol dari KMNO4. Untuk yang B, berarti kita hitung berapa N dari KMNO4. Nah, itu kan masanya dikasih tahu ya, katanya 3,214. Berarti 3,214 gram, kemudian dibagi dengan massa molar. Berapa massa molar dari KMNO4? 158,034. Nah, ini kalau dicari 3,214, kita bagi dengan 158,034. Itu jawabannya 0,0203 mol. Nah, terus katanya, itu kan ada clue, katanya dilarutkan dalam labu takar, volumenya 1 liter. Nah, kalau volume 1 liter kan kita tahu untuk konsentrasi, di konsentrasi KMNO4 itu berarti mol KMNO4 kita bagi dengan volume. Volumenya 1 liter. Ya udah berarti gampang. Berarti ini tuh 0,0203 molar. Karena volumenya tuh kita gunain 1 liter. Oke. Selanjutnya nomor 3, yang C. Berapa gram AS4O6 yang diperlukan untuk bereaksi dengan 25 mili larutan MnO4? Hmm. Nah, untuk yang soal ini berarti dari persamaan reaksi, kan kita tahu bahwa MnO4 itu sebanyak 25 mili. Nah, kalau 25 mili berarti kita hitung berarti berapa mol dari KMNO4. Yang pertama, untuk yang C, itu tentukan dari mol KMNO4. Itu tadi 25 ya, 25. 25 mili kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan konsentrasi. Konsentrasinya 0,0203 molar berarti itu sekitar 0,5084 ini mili ya, berarti milimol. Oke. Nah, karena kita tahu KMNO4-nya berapa, berarti dari persamaan reaksi ini, kan kita tahu mol dari KMNO4-nya berapa, kita tahu berat dari mol H3ASO3 itu tuh sebesar 5/2. 5/2. Jadi, N dari H3ASO3 itu 5/2. Jadi konsep dari ini tuh sebenarnya kita cuman harus paham, teman-teman harus paham gimana cara bikin persamaan reaksi untuk yang ini. Kalau udah benar, maka ke bawahnya bakal gampang. Tapi kalau udah macet atau salah di atas, di persamaan reaksi redoks ini, atau salah nyetarain, nanti bakal salah. Ini jujur nggak tahu ya benar atau nggak. Kayaknya 5/2 dikali dengan 0,5084 milimol.
dibagi 5 per 2 dikali 0, itu sebesar 1,271 milimol. Di cross check ya pakai kalkulator. Ini aku nyari kalkulator, takut ada salah hitung. Oke, nah kan kita udah dapet nih eh, H3ASO3 sebesar 1,271 milimol. Nah, sekarang kita tahu berarti berapa. Nah, gini, kemarin itu mungkin ada nggak ya, bentar, yang ganjil di sini. Bentar ya guys, aku mau diskusi soalnya. Nih, sorry, siapa ya? Guys, ini tuh kemarin Bapak waktu di kelas itu bilang, dalam asam H3 ini AS4O6 ini berubah menjadi H3ASO3 kata Bapak. Nah, tapi aku tuh kayak mikir kalau H3ASO3 itu bisa didapatkan dengan cara melarutkan padatan AS4O6 ini dengan air. Jadi kayak air itu bagi basanya. Jadi AS berapa ya tadi? Ini nyoba-nyoba dulu ya. AS4O6 itu kalau dilarutkan, ini reaksi tambah, dilarutkan dalam air, ini reaksi dilarutkan ya berarti. Jadi H3ASO3 sekarang samain reaksi. Kalau kita setarain reaksi, di sini kan AS-nya ada 4, di sini ada 4, di sini nggak ada, berarti kita tulis 4, H-nya berarti ini 6. Nah, lain hal kalau kita mengasumsikan bahwa reaksi di sini ada pelarutan gitu. Otomatis eh, mol ini tuh ada kaitannya dengan AS4O6 di sini. Berarti kita dapat N dari AS4O6 itu sebesar seperempat kalinya dari N H3ASO3. Berarti kan kalau ini dibagi 4 sebesar 0,3177 milimol. Nah, dari ini berarti kita dapat berapa gramnya. Berarti masa, aku lanjutin dulu ya. Tapi ini masih belum yakin. Itu 0,3177 milimol itu kita kalikan berapa massa mol? Ada infonya di sini. Nah, 395,68. 395,68 miligram per milimol kalau gitu. Berarti kita dapat dikali dengan 395,68 sekitar 125,72. 125,727. Ya udah 4 miligram AS4O6. Nah, nah, jawabannya tuh kayak gitu. Tapi waktu yang di kelas itu eh, Pak Inov itu nggak menjelaskan kalau dia itu ada reaksi dengan air, sehingga menurut yang kita belajar di kelas, H3ASO3 itu dapat kita itu sama aja dengan KMN dengan AS4O6 kalau nggak salah ya. Nah, jadi nanti itu ini milimol yang ini itu langsung dibagi dengan massa molar dari H3ASO3. Nah, itu kira-kira gimana ya? Rizky, menurut kamu yang benar tuh yang mana, Ki? Yang mana, Wan? Nah, yang ini, yang nomor C. Dia itu di atas ini emang nggak ada info ya, katanya. Kalau eh, ini kan bahannya tuh ini padatannya AS4O6. Terus reaksinya tuh kan sementara kita nggak ngelibatin sama sekali AS4O6. Menurut Pak Inov, yang kita pelajarin di kelas anak-anak ganjil,
AS4O6 itu pasti berubah jadi H3ASO3. Tapi beliau tidak menuliskan sehingga aku adanya reaksi kayak gini. Reaksi dengan pelarutan dengan air. Tapi menurut aku, gimana AS4O6 dapat gini tuh melalui reaksi ini. Tapi kalau menurut reaksi ini, otomatis ada perbandingan mol H3ASO3 itu nggak bisa disamain dengan AS4O6. Kalau gini benar nggak, Ki? Seingatku kalau misalnya ada reaksi yang berbeda kayak gitu, tetap sih molnya itu harusnya sama gitu. Dia nggak dipengaruhi oleh koefisien gitu Oh, sepemahaman aku. Jadi mol oh, AS4O6 tuh akan sama dengan si H3OS3 kayak gitu. coba aku yang salah. Kalau ini kita kalikan dengan berapa dia? Kalau 15, enggak. Oh, jadi, oh iya, sebenarnya sama aja gitu. Coba Kalau H3AS. dari Pak Inov ngejelasinnya gimana emang kalau di kelas? Nah, aku tuh bingung. Aku tuh nggak nyalain Pak Ino, cuman aku bingung kenapa bisa disamain gitu. Jadi ini tuh Ki, sama dengan AS4O6. Jadi dari sini itu langsung dikali dengan massa molar dari H3ASO3. Apa sama ya massa molar itunya? Kalau dihitung nanti. Enggak ngecek. Kayaknya maksudnya ini kan lebih ke anorganiknya ya. Mungkin AS4O6 dalam air itu wujudnya pasti H3SO3, tapi ya kita carinya ya AS4O6 gitu loh. Mungkin kayak gitu kayaknya. Hmm, berarti kayak gini nggak apa-apa. Kalau ada reaksi pelarutan gini, berarti AS4O6 itu seperempat dari H3ASO3. Nanti kalau dicari dapatnya gini. Kalau mau ngikutin secara aturan stoikiometri sih udah bener ya. Pakai Mm-mm. pembanding koefisien boleh gitu. Ya udah kayaknya gitu deh. Bentar. Aku lihat catatan yang kelas itu. Eh, nih latihan kelas. Mana ya? Ah, nih. Nah, dapatnya gini. 0,5029. Beda. Karena massa molarnya beda. Itu Ntar ya dikali guys ya. sama massa molar AS4O6 kan? Iya, ini. Iya. Sesuai yang info. Tapi yang di kelas itu bentar. Nih. Yang catatan kelas aku kali 395 kali 68. Apa aku yang salah catat ya? Itu di kelas. Ya udah kayaknya gini dulu deh, teman-teman yang lain. Feeling aku sih gini caranya. Jadi beratnya itu sekitar 125 miligram. Ya, nanti bisa diubah ke gram ya kalau mintanya dalam gram. Oh ya gram. Oke, nanti ubah aja ke gram dibagi 1000. Oke, nah kemudian untuk yang D. Nah, untuk yang D katanya, oh ini kebalikan katanya. Berarti ada titrasi yang diketahui massa AS 4O6, ya KMN4 itu biar sampai titik akhir titrasi itu sebesar 29,98. Nah, ini ada ingat ada titrasi larutan Blanco. Nah, untuk ada yang titrasi larutan Blanco ini nanti jumlah volume yang bereaksi dengan KMNO4 itu harus kita kurangin dulu dengan yang Blanco-nya. Jadi, untuk yang D ya. Yang D itu D volume dari eh, KMNO4 itu tadi berapa? 2998 dikurang 0,03. Ini jadi mili. Berarti sekitar 29,98.
lima mili. Nah, reaksinya itu masih sama. Berarti sekarang kita hitung N dari AS 4, kok aku AS 4O6 itu sama dengan, biasalah ya, massa dibagi massa molar. Massa massanya itu 0,1468. 0,1468, eh, ini gram ya. Berarti ini gram, ininya 395,68 gram mol. Ini mau dihitung, ya. Ini sekitar 3, 0, ya, atau 3,71 kali 10 pangkat minus 4 mol. Oke, atau kalau kita ubah ke milimol berarti jadi, eh, ini berarti 0,371 milimol. Soalnya nanti, eh, hubungannya dengan mili. Yang bagian atas kan dengan mili. Jadi lebih enak kalau kita pakai milimol. Itu sesuaiin aja. Nah, persamaan reaksinya itu sebenarnya sama dengan yang di atas. Oke, ke sini ya. Nah, yang ini kan kita tahu milimol dari AS4O6, berarti kita tahu mol dari H3ASO3. Coba. Mol dari H3ASO3 itu 4 kali mol AS4O6. Itu kalau kali 4, 1,48 kali 10 pangkat minus 3, atau 1,484 milimol. Ini dicari biasa ya. Nah, kalau kita udah dapat H3ASO3, berdasarkan reaksi yang ini, persamaan reaksi yang paling soal A, kita tahu berapa KMNO4-nya itu sebesar 2/5 dari H3ASO3. Yang kalau ini kan tadi 5/2 ya, karena beda ini kasus kebalikan, berarti kita nyari MnO4 minusnya itu 2/5 kali molnya H3ASO3. Jadi, N, KMN ya, sama deh, KMN O4 itu sama dengan 2/5 dari mol H3ASO3, atau 2/5 kali 1,484 milimol. Jadi, ini kalau kita bagi, 0,4 ya, itu dapatnya, salah, 2. Nah, dapatnya nanti sekitar 0,5936. 0,5936 milimol. Oke, nah, kalau udah dapat molnya berapa, kita udah tahu volumenya di sini berapa, ya kita cari dari konsentrasi. Eh, konsentrasi. Ya, cari konsentrasi kan ya soal. Ya, konsentrasi molar. Berarti K, M, konsentrasi KMNO4 itu tidak lain adalah mol dibagi dengan volumenya. Molnya itu 0,5936 milimol. Ini volumenya tadi 2, bentar, kok aku lupa ya. 29,95. 29,95 mili. Jadi ini konsentrasinya dalam molar ya. 1 bagi 29,95. Nah, kita dapat sekitar 0,0198 molar. Oke, buat yang request, berarti ini jawabannya ya. Tadi. Jadi konsentrasi dari KMNO4 itu sebesar 0,0198 molar.
Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang Chan ya? Request soal, Fani. Kalau dari Dev Akademik, jawaban kamu benar. Oh ya, nah kayaknya emang gitu sih. Soalnya emang kayak nggak mungkin tiba-tiba. Oh, ntar. Ini soal jujur. Kayaknya aku nanti ya soal yang ini kita bahas kalau ada waktu. Soalnya ada soal lain juga yang masih belum, yang udah di request juga. Hmm, soalnya tuh ini udah. Oh, sama ada satu lagi. Yang tadi aku udah rangkumin di sini kan. Nah, ini tuh tadi aku ngerangkum soal sebenarnya bisa untuk dibahas malam ini. Nah, tadi tuh ada yang soal request itu soal ini kalau nggak salah mirip kayak mirip soal ini. Ada yang request mirip soal dengan ini. Kemudian satunya tuh soal apa ya? Hmm, ya udah, nanti kita bahas beberapa soal. Soalnya ini kita cuma sampai jam 9. Jadi nanti kalau yang soal yang lain ini mungkin nanti aku serahin ke tutor selanjutnya. Soalnya ini tuh masih ada beberapa soal yang ada dari soal 2 tahun yang lalu. Bukan tahun lalu, beberapa tahun yang lalu aku ambil yang ini. Karena ini menarik untuk yang kompleks sama ini. Ya, redox ini. Nah, ini redox. Eh, ini sama ya, penyetaraan reaksi itu biasanya ada. Jadi nanti teman-teman ya berlatih kalau yang lupa, kalau yang udah masih ingat dari SMA kan kita udah belajar mungkin sebagian, ya kayak gitu aja. Karena itu penting untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi ini redox, ini reaksi redox juga. Jadi ini harus disetarain dalam suasana asam. Oke, ini aku ada soal beberapa sebenarnya untuk bahas malam ini, tapi kayaknya nggak bakal keburu. Jadi kita lihat dari soal yang pertama. Nah ini soal literasi sebenarnya pengendapan. Soalnya simple, tapi agak main logika lah. Oke, kita bahas. Teman-teman yang sambil mau ngerjain, silakan. Jadi kita sambil saling recheck aja. Oke, nah ini ada soal pengendap. Ya, literasi pengendap. Ya, karena ada metode Moore sebenarnya. Jadi, sekilas tentang metode Moore, metode Fajans, dan teman-temannya, itu tuh ada di PPT Bapak di bagian terakhir. Jadi silakan direview karena ada soal yang menanyakan biasanya eh, indikator yang biasanya digunakan. Nah, jadi ini aku sedikit review ya, izin. Jadi untuk metode Moore, itu tuh biasanya perubahan warnanya tuh menjadi merah bata. Nah, jadi dia tuh intinya kita mentitrasi ion Cl. Jadi Cl itu yang ada di labu Erlenmeyer-nya yang mau diterasi dengan Ag biasanya AgSCN umumnya. Nah, kromat indikator sehingga adanya kromat ini pada metode Moore kita menghasilkan merah bata. Ini aku pernah baca beberapa soal, ada soal tahun berapa itu yang nanyain perubahan ya. Nah, jadi ini harus ingat kalau Moore itu dia pakai kromat jadi warnanya tuh merah, merah bata. Ya. Nah, ini Volhard. Nah, dia tuh eh, kita mentitrasi ion Ag pakai ion SCN. Nah, pakai indikatornya itu besi sehingga nanti bentuknya perubahannya warnanya menjadi warna merah. Nah, dan yang paling sebenarnya agak sedikit apa ya, orang lebih baik digunakan. Jadi setahu aku pernah baca gitu. Jadi kalau dia metode Fajans ini perubahan warnanya benar-benar jelas karena dia itu nanti ada perubahan warna dari kuning kehijauan jadi pink.
Jadi yang paling gampang mengamati itu tuh metode Fajans, cuman itu bergantung ya nanti kita mentitrasi apa dengan apa. Ini kemarin tuh ada studi kasus dari Pak Inov, cuman aku udah agak lupa gimana kisahnya antara mengotak-ngatik Volhard dan Fajans. Oke, itu aja untuk ngingetin. Jadi hafalin apa aja indikator di setiap ini harus tahu perubahannya dari apa ke apa. Ini nggak ada sih di keterangan. Tapi ya jadi apa? Jadi warna merah, bedain ya. Takutnya beliau nanti dosen nyalahin ketika kita hanya bilang perubahannya menjadi merah untuk misalnya more karena merahnya itu merah bata. Soalnya di kelas Bapak juga sangat menekankan terkait perubahan warna. Nah, ini jadi kuning kehijauan jadi pink untuk Vanjans. Oke, kita lanjutin yang pengendapan ini. Oke, jadi dalam satu larutan itu ada KCl, ada NaBr. Kita analisis dengan metode MOR. Oke, ini sebenarnya intro aja. Intinya tuh di sini mulai. Masanya itu sebesar 0,31 0,3172. Berarti itu tuh kita bisa asumsikan sebagai massa total ya. Berarti massa total atau NaBr kita tambahkan dengan KCl yang ada di dalam sampel itu sekitar 0,3172 gram. Oke. Nah, selanjutnya larutannya dengan 50 ml air. Oke, jadi ini kemudian kita larutkan. Volumenya sama dengan berapa itu? 50 mili. Terserah kalian mau ngubah ke mili, ke liter, atau ke apa namanya? Ke mili, atau masih dipertahankan. Ini nggak apa-apa nanti karena berhubungan sama eh, gram ya. Nah, ini kan gram ya, berarti bisa lah diubah ke liter. Tapi kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Nah, ini tuh kalau kita ubah ke miligram, kalau aku sebenarnya sukanya pakai miligram. 317,2 miligram. Oke, kemudian dibutuhkan sebanyak 36,85 mili AgNO3. Oke, pada titrasi belangko sebanyak 0,71 titerannya yaitu AgNO3 untuk mencapai titik akhir yang sama. Ingat, kalau ada udah istilah titrasi belangko dan lain sebagainya, berarti volume AgNO3 yang digunakan dalam reaksinya itu tidak lain adalah 36,85 mili kita kurangkan dulu dengan 0,71 mili. Nah, itulah dia volume yang digunakan untuk titrasi yang bereaksi dengan NaBr dan KCl. Ini dikurangkan jadinya 36,14 mili. Oke. Nah, bentar. Nah, di sini kan kita lihat nih. Di sini itu sebenarnya ada sedikit apa ya? Hmm, suatu otak-atik supaya kita tahu jadi kita harus mengumpamakan. Maaf. Jadi dari kita kan punya massa total ya. Massa total di sini itu massa NaBr ditambah KCl sebanyak ini 317,12. Berarti kita punya misalkan massa dari KCl itu sebesar X miligram. A, kita punya massa dari NaBr tidak lain, tidak bukan adalah 317,2 dikurang X miligram. Oke, ini catat karena nanti berhubungan dengan kita untuk ketika kalian bingung apakah ini dipakai atau enggak, tapi kalau dia dalam bentuk gabungan gini, saran aku dari yang aku tahu ya, itu catat aja. Jadi mau nanti dipakai atau enggak, tapi harus ingat bahwa kita punya permisalan kayak gini. Oke, udah. Selanjutnya kita lihat nih katanya. Nah, titrasinya itu butuh sekian. Berapa milimol yang digunakan dari volume ini kita dapat mol AgNO3 yang bereaksi.
Bereaksi dengan siapa? Bereaksi dengan KCl dan NaBr. Jadi, dalam soal ini, itu dibilang kalau dia nggak dipisahkan sama sekali. Nggak ada yang dimasking atau apa segala macam. Berarti AgNO3 yang di soal ini, yang sebanyak 36,85 mili, itu tidak lain adalah mol untuk semua ini. KCl ditambah NaBr. Jadi, ini tuh AgNO3 total. Bukan hanya untuk KCl, bukan hanya untuk NaBr. Berarti kita dapat molnya berapa? Lihat volumenya berapa itu. Volumenya 036,14 milimol berapa? Oh, 0,112. Ini adalah 0,112 molar dikalikan dengan 36,14 mili. Itu tidak lain NaG-nya. Jadi, oke, 4,047 milimol. Oke. Nah, kita tahu berarti dari apa yang udah kita dapatkan di sini, kita punya suatu persamaan hubungan. Jadi N, Ag, NO3 itu sama dengan mol dari, kok Ag? Dari KCl, kan ini KCl ya? Dari KCl ditambah dengan N dari NaBr. Karena dia bukan dipisahkan bukan hanya untuk KCl dan bukan hanya untuk NaBr, tapi untuk keduanya. Oke, berarti kita dapat dong mol biasa berarti massa KCl. Jadi massa KCl dibagi dengan mm KCl, kemudian ditambah dengan massa NaBr dibagi dengan mm NaBr. Paham? Oke, semoga bisa ngikutin ya sampai sini. Nah, masukin deh misalnya X KCl-nya X miligram. KCl-nya ini X. Massa molar KCl. Massa molar KCl 75,55 sama 12,89. 75, 7, astaga. 75,55. 75,55 itu ditambah dengan tadi gramnya itu 317,2. 317,2 dikurang X dibagi dengan BR-nya itu 102,8 berapa? 102,89. Oke. Nah, ini tuh sama dengan ini 4,047 milimol. Oke. Nah, selanjutnya dari sini tuh kalian biasa kan suruh bawa kalkulator, jadi gunain aja. Gunakan ya solve ya solve ya, di kalkulator kalian. Oke. Nah, nanti kalian dapat bentar 4,047. Ya, intinya nanti ini dapat bla 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 lah harusnya. Penasaran? Bentar. Ini X 75,55 itu ditambah dengan 317,2 dikurang X 102,89 hasil solve. Nah, kalau di solve itu sekitar 274,11 miligram. Oke. Nah, kalau ini ya berarti ini tuh sama dengan massa ya, enggak. Bentar. Ini tuh berarti X sama dengan 274,11 miligram. Itu tuh sama dengan apa tadi? Permasalahannya massa KCl. Berarti
Hmm, massa NaBr itu dikurang aja, berarti 317,2 dikurang 274,11 miligram. 317,2 dikurang 274,11 kalau nggak salah ya. Ini berarti sekitar 43,09 miligram. Nah, coba kita lihat soalnya apa sih sebenarnya. Oh, kadar. Ya udah, berarti kalau kadar mah misalnya persen kadar apa KCl. Ya, itu berarti tinggal 274,11 miligram kita bagi dengan berapa totalnya? Oh, totalnya itu 3714 317,2 kali ini miligram juga ya. Kali 100. Nah, ini 86,41%. Nah, berarti persen NABR-nya itu kalian bisa hitung dari ini sama caranya kayak gini atau ya udah berarti kalau mau gampang mah berarti 100% dikurang 86,41% nanti dapatnya berapa. Oke, kayak gitu untuk soal nomor satu. Apakah aman? Aman gak guys? Ketik satu kalau aman. Oke, siap ya. Oke, aman ya. Nanti kalau masih bingung, kita besok masih ada kelas. Kalau yang anak ganjil, kata Bapak, kalau ada bingung besok, Bapak tidak akan memberikan soal. Oh ya, reminder aja. Besok tuh kan ada kelas yang anak ganjil. Tidak akan ada pertanyaan dari beliau, tapi kita yang harus nanya. Jadi siapkan aja pertanyaan. Mungkin Fani, itu soal tuh kayaknya, jujur, kalau dilihat-lihat, eh, agak itu ya, agak panjang. Aku pernah deh ngerjain. Nah, itu nanti bisa ditanyain ke Bapak atau nanti aku coba ya di akhir. Soalnya ini masih 30 menit lagi. Sorry ya guys, gak bisa lama-lama karena baru pulih juga kemarin Sabtu minggunya habis tepa. Kok sih. Nah, selanjutnya kita lihat soal. Nah, ini soal nomor 2. Ini soalnya panjang. Kita baca ya. Jadi, ada larutan mengandung Fe3 dan Al3. Ini tuh soal mirip dengan yang ini tuh aku pernah ambil, ini diambil di itu ya kayaknya kalau nggak salah di buku eh, Scoop kalau nggak salah. Nah, ada soal kayak gini. Jadi Fe3 dan Al3 itu ada dalam larutan. Nah, D itu di analisis selektif. Nah, ini mah kalian nggak usah terlalu bingung kalau besoknya terlalu ada bla 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 panjang gini. Ya, kalau cuma narasi gini, coba kita lihat yang A ya. Tunjukkan bahwa pada pH 2, typo, pada pH sama dengan 2, ya, di mana ya ini apa fraksi itu ya. Untuk kompleks ini, pembentukan kompleks itu yang terjadi hanya berlangsung pada pembentukan kompleks EDTA Fe3+ dan pembentukan Al3+ itu tidak terjadi pada pH tersebut. Oke. Nah, untuk nilai ini kalian nggak perlu hafalin karena itu bakal dikasih nanti dari Bapak. Oke, pasti ada di soal pokoknya. Oke, kita kerjain di sebelah. Oke. Oke. Nah, untuk melihat ini, membandingkan ini, berarti kita perlu mengetahui berapa nilai KF sebenarnya. Oke, di sini tuh nggak ada ya. Oh, kayaknya aku kurang menambahkan soalnya. Jadi, untuk yang soal kayak gini, itu tuh pasti diketahui harus ada.
data dari nilai KF-nya. Nah, karena apa? Karena yang akan kita cari itu nanti KF aksen. Intinya dari soal ini, kita mencari nilai KF. Nah, ya, jadi KF aksen itu ya kondisi ya, dia kondisional ya, berdasarkan pH tertentu ya. Jadi coba kita lihat berapa nilai K. Berarti kita untuk yang A, untuk Fe3+, ya, itu dia punya KF-nya itu sebesar, ntar, kita cek di PPT Bapak, harusnya ada. Uh, hmm, nah, ini, Kak, aku izin. Jadi kita gunain. Nah, kan kita tahu KF-nya itu ini, yang Fe3+, yaitu sebesar 1,3 kali 10⁻²5. Nah, sedangkan untuk Al3+, ingat ya nilai KF itu pasti diberikan. Ini nggak mungkin, ini kayaknya aku tadi salah ketik soal. Al3+ itu nggak mungkin bakal, KF ini nggak mungkin, ya kita ngarang nggak bisa. Jadi nggak mungkin kita ngapalin segini banyak, mampus. Nah, jadi KF-nya itu sebesar berapa? 1,3 kali 10⁻16. Oke. Nah, dari data ini kita dapat mengetahui cari nilai KF aksen. Ya, kita nilai cari KF aksen. Kita buktikan kalau untuk, aku banyak banget ya kata untuknya Fe3+ ya. Berarti KF aksen Fe3+ itu sama dengan alfa 4 dikali dengan KF-nya. Ini harus hafal ya, karena yang rumus ini gak bakal ada. Ya, ini mah berarti alfa 4-nya berapa tadi? Alfanya 3,47 kali 10 pangkat min 14. 3,47 kali 10 pangkat minus 14 dikali dengan 10 pangkat min 25. 1,3 dikali 10 pangkat 25. Coba kita cari 3,47 kali minus 14 dikali dengan 1,3 kali 10 pangkat 25. Nah, itu tuh sekitar 4,511 dikali 10 pangkat 11. Oke, nggak ada satuan ya? Nggak ada. Biarkan aja. Oke, selanjutnya untuk kita bandingkan. Ini tuh intinya dalam soal ini untuk membuktikan itu berarti kita harus punya nilai yang dapat kita bandingkan di akhir. Al3+ itu berapa KF aksennya? KF aksennya sama ya, berarti alfa 4 dikali KF untuk Al3+. Ini untuk Fe3+. Oke, ini sama ya 4 ya, 3,47 kali 10 pangkat min 14 kali 1,3 dikali 10 pangkat 25. Eh, salah ngawur. 10 pangkat 16. Oke, jangan salah ya. Sorry. Ini harusnya gede. Pasti harusnya lebih kecil ya. Lebih kecil. 3,47 kali 10 pangkat minus 14 dikali 1,3 kali 10 pangkat 16. Ya, itu ratusan. 415,1. Oke. Satu hal, konsep yang harus teman-teman ingat untuk yang model soal gini, apa sih gunanya kita melihat ini sebenarnya? Jadi, nilai KF itu sebenarnya menggambarkan seberapa kuat ikatan antara eh, suatu logam, ya ini logam, ya logam yang berikatan dengan EDTA, kompleks EDTA. Nah, kita lihat makin besar, coba aku tulis ya, biar ingat.
Ingat, makin besar nilai KF, maka, jangan gini, maka makin kuat ikatannya. Nah, begitupun sebaliknya. Sebaliknya apa? Kalau makin lemah, berarti, kalau makin kecil, berarti makin lemah dong ikatan antara kompleks dari eh, logam dengan EDTA. Nah, sekarang kita dapat nih, untuk yang Fe3 plus ternyata dia lebih besar. 4,511, 10 pangkat 11. Oh, itu gede banget. Ya, udah hampir 12 ya, triliun. Ya, kemudian ininya hanya 114, 415. Berarti kita tahu dong, untuk jawaban ini, maka, ya ini untuk jawaban ya, nanti. Maka, karena nilai KF aksen dari Fe3 plus itu lebih besar ya dari AL 3 plus, maka pada pH sama dengan 2, apa sih soalnya tadi? Pada pH 2, pembentukan kompleks yang terjadi baik, hanyalah pada kompleks apa Fe3 plus dan EDTA. Berarti pernyataan di sini itu terbukti. Jadi kompleks Al3 EDT, 3 plus EDTA itu nggak bakal kebentuk pada pH tersebut. Oh, nanti pada pH 5 gimana? Biasanya ada keterangan pada pH 5 itu alfa 4-nya bakal beda. Ya, jadi alfa 4-nya bakal beda. Nah, itu nanti dicari. Biasanya pada pH yang lebih tinggi, itu kemungkinan keduanya Al3 itu juga terbentuk. Oke? Jadi, dalam kondisi ini sebenarnya Al3 plus itu bakal kalah sama uh, Fe3 plus. Oke, itu untuk yang A. Oh, selanjutnya, ini soal bakal aku share ya, nanti di, kalau nggak di grup, di Drive Akademik. Jadi, sok dicoba. Kayaknya besok hari Kamis, kayaknya ada Tubai lagi. Mungkin sama si Naula. Itu bakal lanjutin yang soal ini. Oke, sorry ya guys. Ternyata 1,5 jam tuh nggak cukup buat bahas ini. Oke, nah semangat ya guys. Ini nggak lama lagi. Ah, oke, jadi ini ada 50 mili aliquot sampel mengandung Fe3 plus dan Al3 minus. Al3 plus masih lanjutan yang tadi sebenarnya. Dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mili pada buffer, ya di buffer ya, berarti pH-nya dijaga pada pH 2. Oke, jadi ada asam salisilat itu kemudian ditambahkan hingga terbentuk kompleks Fe3 asam salisilat. Jadi EDTA itu bakal digantikan sama asam salisilat berwarna merah dan larut dalam air. Kemudian larutan itu diterasi dengan EDTA sebanyak ini 0,0502 molar 24,82 mili ya untuk mencapai titik akhir. Sebenarnya titik akhir ya, titik ekivan ya gitulah. Nah, ditandai dengan hilangnya warna merah kompleks Fe asam salisilat. Ya, jadi hilang warnanya. Ini nggak dikasih tahu keterangannya jadi warna apa, kayak nggak perlu. Oke, selanjutnya di buffer lagi, dinaikkan pH-nya menjadi pH 5. Nah, kemudian sebanyak 50 mili EDTA itu ditambahkan. Setelah dipastikan bahwa kompleks Al3 plus, pembentukan Al3 plus dan EDTA selesai, nah,
Kalian ingat kan? Tadi aku udah mention. Ternyata dari soal aja narasi udah dapat pada pH5 Al3 plus itu baru terbentuk. Sedangkan pada sini itu hanya Fe3 ya. Jadi dia itu Fe3 yang hanya bereaksi. Nah, setelah dipastikan semua Al3 plus dan DTA kompleksnya itu terbentuk, DTA yang berlebih, berarti ada kelebihan dong, literasi dengan Fe3 plus untuk mencapai titik akhir literasi dengan pembentukan kembali kompleks Fe3 asam salisilat. Oke, nah sekarang pertanyaannya tentukan konsentrasi molar Fe3 plus dan Al3 plus. Nah, mungkin teman-teman bingung. Aku yakin kalau ngerjain soal gini, aku pun juga bakal mikir, oke? Pasti lama mikirnya kayak ini gimana dapat itunya. Tapi tenang, kita sudah punya informasi di awal, oke? Informasi yang di atas ini itu penting. Ingat, katanya pada pH 2 itu yang hanya terbentuk itu kompleks Fe3 plus dan EDTA. Kompleks itu yang hanya terbentuk. Maka dalam reaksi buffer pH 2 ini, kita abaikan saja Al3 plus. Kenapa? Karena dia pH-nya pH 2. Jadi nggak mungkin ada Al3 plus dan EDTA. Ya, intinya dalam titrasi yang tahap pertama yang butuh EDTA sebanyak sekian mili konsentrasi segini, itu tuh pasti hanya untuk Fe3 plus karena dia pada pH 2. Itu logika dari aku ya. Mungkin teman-teman punya cara lain, ini aku sedikit menyampaikan. Kalau dari aku gitu, karena pH 2 ya tadi di informasi awal dia hanya besi dong, aluminiumnya nggak ada. Oke, berarti pada titrasi pertama kita hanya mendapatkan berapa nanti konsentrasi dari besi. Oke, ingat volumenya 50 mili. Oke, untuk yang B ya, kita ini penentuan kadar Fe3 plus. Kalau ada yang nggak jelas, dipotong ya. Langsung aja potong. Oke. Nah, Fe3 plus dari data titrasi pada pH 2 bukan buffer. Oke, berarti kita lihat nih. Ingat konsep. Jadi aku catat ya. Ingat bahwa dalam reaksi kompleks, kompleks itu apa? Ya yang dia ada EDTA, EDTA atau EBT lah. Nanti itu tuh reaksi berlangsung apa? 1:1. Oke, ini penting. 1:1. Oke, sorry kalau jelek ya tulisannya. Nah, kemudian karena reaksi berlangsung 1:1, maka pada titik ya ekivalen sebenarnya. Ekivalen itu mol dari EDTA itu sama dengan mol dari Fe3 plus. Oke, sampai situ itu konsepnya. Jadi mol EDTA itu sama dengan mol Fe3 plus. Ya, atau konsentrasi sebenarnya. Ya, konsentrasinya sama. Bukan. Oke, karena dia titik ekivalen. Nah, kita lihat EDTA dari yang data ini. Teman-teman lihat nih, data nih 0,05202 molar bla bla kali sebanyak 24,82 mili. Ya, ini detail banget 82-nya ada. Oke. Uh, berarti N EDTA itu sama dengan 0,05002 molar kali dengan 24,82 mili, guys. Coba kita hitung berapa. 0,05002 dikali 24,82 dapatnya 1,24 1,24 149.
banyak banget. Ini 5 aja. Milimol. Ya, maka N Fe3 plus itu sama dengan N EDTA sesuai yang saya tulis di atas. Berarti 1,2415 milimol. Oke, setelah dapat, kita tahu nih volumenya berapa. Berarti kita tahu konsentrasi dari Fe3 plus. Ingat, konsentrasi Fe3 plus itu sama dengan hmm, ya eh, mol Fe3 plus ditambah volume. Itu berarti 1,2415 milimol 50 mili ya, sama dengan bagi 50. Seakal ya, 0,0, kalau itu 0,248 molar. Oke, kayak gitu. Mol konsentrasi Fe3 plus. Oke, jadi dari titrasi pertama kita dapat konsentrasi dari Fe3 plus. Oke, selanjutnya itu kita lihat konsentrasi Al3 plus. Nah, gimana cara menentukan konsentrasi dari Al3 plus? Pertama, kita lihat di sini ada istilah titrasi balik. Ya, titrasi balik itu untuk mentitrasi EDTA yang berlebih. Karena ada titrasi balik, maka kita harus ini tuh jadi faktor pengurang. Jadi untuk titrasi yang sebenarnya bereaksi dengan Al3 plus. Jadi dia tuh kan ini, lihat nih katanya 50 mili, cina 50 mili 0,025 molar. Tapi kelebihan ternyata. Nah, EDTA terlebih itu diliterasi dengan banyak juga butuhnya 17,85 mili Fe3 plus. Berarti yang mol yang untuk dititrasi itu sebenarnya eh, nggak sebanyak yang diberikan di awal. Berarti oke, ini yang untuk yang kedua. Ini penentuan kadar Al3 plus. Oke, penentuan Al3 plus. Penentuan kadar Al3 plus itu lihat berapa mol EDTA awal. Apa awal ini? Ya, sebelum dititrasi balik lah gampangnya. Oke, sebelum dititrasi balik. Berapa? Ya, berarti itu awalnya, sorry, 50 mili kali 0,0. Oke, 50, bulat banget ya. 0,50 mili dikali dengan 0,00, astaga lupa 0,05002 molar. Oke, berapa ini? 0,005 0,05002 dikali 50. Oh, ternyata 25,01 milimol. 2,501 milimol. Ya, oke. Selanjutnya, N EDTA yang tersisa. Apa sih yang tersisa itu? Ya, yang dititrasi balik dengan Fe3 plus. Teman-teman nggak perlu bingung apakah, oh berapa perbandingan koefisiennya, nggak usah.
karena dia kompleksometri, ini sebenarnya paling gampang untuk kita nggak perlu terlalu menyetarakan reaksi. Ya, sebenarnya reaksi itu bisa ditulis ya, tapi ya, sebenarnya kalau nggak ada di soal ya nggak perlu. Kita cuma ingat perbandingan dia tuh 1:1. Oke? Jadi kita nggak perlu pakai perbandingan koefisien, tidak dilibatkan ya, karena di sini 1:1. Itu berapa tadi? 17, sekian ya, 17,85 mili itu dikalikan berapa? Berapa molar? 0,04. Astaga, panjangnya. 0,041 109 ya. Ya, 109 mol. Itu sama dengan 0,7334 molar milimol. Oke, kalian lihat nih, ada berlebihnya segini, awalnya segini. Berarti N EDTA bereaksi yang digunakan tuh sebenarnya berapa? Yang untuk AL-nya hanya 2,501 dikurang 0,7334. Itu kalau kita hitung nanti dapatnya ya sekitar 1,7676 milimol. Oke, selesai. Sampai di situ ya, karena mol EDTA N 3 plus. Ya, berarti N AL 3 plus itu sama dengan yang ini tadi. 1,1 1,7676 milimol. Ya, berarti konsentrasi L3 plus itu 1,7676 dibagi 50 mili. Ini milimol ya. Berarti aman nanti jadi, kalau dicari jadi 1,7676 bagi 50. 0,0353 mol. Oke, dapat untuk reaksi ini. Segitu ya, berarti ini yang 3 plus, yang ini untuk Fe3 plus. Oke, teman-teman. Apakah bisa diikuti dan dipahami? Oke, thank you, Ina. Bentar, bentar guys, napas dulu. Nah, ini soalnya panjang, cuman kayak ya udah, cuman kayak gitu doang. Kalau kompleks sebenarnya nggak begitu itu ya, nggak begitu terlalu ribet. Oh ya, untuk soal Fani nanti ya Fani masih ada kayaknya satu soal yang harus kita kerjakan. Soalnya itu tuh nomor terakhir ya biasanya. Kita soal yang ini kan udah tadi kita udah bahas apa, pengendapan udah, terus redox udah, itu sampah satu redox, ini redox udah, pengendapan udah, kompleks udah, ya udah, kayaknya satu lagi yang belum, apa, asam basa. Habis itu kita cukupkan dulu, nanti untuk selanjutnya kita bisa belajar bareng mungkin di kelas kalau ada yang pengen didiskusiin, karena ini diskusi ya sebenarnya, aku juga masih bingung-bingung. Ini redox, ini redox, ini asam basa. Nah, ini ada dua asam basa, ada yang 4, ada yang 5. Baiknya yang mana ya, guys? Kalian mau yang mana, guys? Tulis, tulis. Yang 4 atau 5? Enggak dua-duanya ya?
Ini dibaca aja nih. Jadi ya gitulah. Pasti ada NaOH biasanya. Ada HCl. Mau yang mana guys? Ini ada dua tawaran. Bagi aku nomor 4 dan 5 ini agak tricky sih. Apalagi nomor 4. Karena oke, nomor 4 naik. Oke, nomor 4 ya. Oke, kita bahas. Jadi yang sampel udara itu termasuk tipe soal yang teman-teman mungkin pernah lihat di soal di kelas, ya itu tuh sangat umum ya, familiar. Sampel udara. Di sini juga sampel udara. Ya, cuman ini digunakan tetrasi redox. Jadi ya ini titrasi alam basa dan ini ada satu soal pembentuk kompleks 2022, silahkan dicoba nanti ini titrasi redox. Baik banget ya kalau bikin soal redox. Ya udah, kita bahas nomor 4 ya. Ini terakhir. Sisanya teman-teman bisa jadi bahan belajar di rumah atau di tubai saja. Bentar ya guys. Nah, jadi ada soalnya kayak gini. Protein dalam sereal OAT, ya, sereal OAT ini cerita katanya seberat, jadi sampelnya tuh ini. Jadi identifikasi kalau ada soal kayak gini, identifikasi itu sampelnya dianalisis dengan ditentukan dengan analisis kejeldahan. Ini pernah Pak Inov ada soal yang mirip kayak ini. Ya, kejeldahan nggak tahu, jujur belum tahu, mungkin teman-teman atau siapa yang udah belajar bakal tahu yang ini. Nah, jadi sampel OAT itu didigesti, jadi kayak apa ya? Ini digesti ini bahasa yang ada di PPT Pak Inov. Jadi digesti itu kayak dicerna gitu ya, kayak dihancurin mungkin ya. Kemudian dengan larutan asam sulfat. Ya, jadi dihancur asam sulfat, larutan itu ya, larutan ini kemudian dibasahkan, jadi dibuat dihasilkan, salah, dihasilkan ya, hasilkan, dibasahkan dengan NaOH jadi NH3. Ya, ada clue-nya NH3 yang dihasilkan. Jadi ya NaOH asam sulfat itu teman-teman nggak perlu pusing, nggak perlu terlalu bingung. Yang penting ini ada NH3 dihasilkan, kemudian didistilasi. Ya udahlah, ini mungkin bahasanya didistilasi dalam 50 mili HCl sekian molar. Jadi ibaratnya kalau bingung ngedistilasinya itu gimana, ya anggap aja ini perhitungan nanti intinya tuh, karena kita konsepnya bahas titrasi ya otomatis kalian hanya perlu bayangkan kalau itu bentuk titrasi. Jadi oke, jadi ibaratnya kayak titrasinya tuh 50 mili HCl. Nah, HCl-nya itu berlebih, makanya dititrasi balik dengan 37,84 mili NaOH, ya, menggunakan kelebihan HCl dititrasi balik dengan NaOH, menggunakan informasi bahwa protein dalam biji-bijian ini sekian eh, gram, sen persen nitrogen. Oh, jadi kita dapat informasi nitrogennya. Oke, nanti ya. Berarti gini, teman-teman. NH3, kalau kita reaksikan dengan HCl, jadi apa? NH4Cl dong. Ya, itu reaksinya. Nah, tapi yang perlu kita ingat bahwa NH, misalnya NH3, gitu nggak ya? Oke, oke. Was itu kita reaksikan dengan kok NH4, NH3 bahasa ya, HCl. Itu kan reaksinya di, ini setimbang nggak ya? Enggak. Nah, NH4Cl. Nah, udah setara. Udah. Berarti koefisiennya kita sebenarnya, karena dia nggak minta, jadi kita jangan terlalu pusing. Ini udah gini nggak? Nah, ini tuh reaksinya 1 banding 1. 1 banding 1. Maka nanti NH jadi mol dari ini tuh kita dapat mol
HCl yang digunakan, ini konsep digunakan, itu sama dengan N mol NH3-nya. Oke, udah. Udah sendiri itu, kita hitung mol NHCl awal sebelum dititrasi balik. Udah paham ya, kalau aku tulis awal, maka sebelum titrasi balik. Sama kayak kasusnya ini. Ya, awal itu sebenarnya sebelum titrasi balik, karena ini ada istilah dititrasi lagi. NH4 awal itu 50 dikali molaritasnya. 50 mili dikali dengan 0,0952 molar. Oke, nah itu sama dengan berapa? 50 kali 0,0955. Wah, ya sekitar 4,776 milimol. Oke, selanjutnya dari NaCl awal kita lihat N. Oke, ini reaksi yang pertama ya. Jadi itu ibaratnya reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua katanya HCl itu dititrasi dengan NaO. Jadi ya tahulah HCl. Jadi HCl dengan NaOH kan itu reaksi 1:1 ya. Cl ini juga aqueous ya. Tambah ya, jadi ini apa? NaCl dong, garam. Tambah air. Ya udah. Oke, 1:1 pasti HCl dengan NaOH nggak mungkin nggak 1:1. Maka N NaOH mol NaOH yang digunakan dalam literasi balik itu pasti 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 sama dengan N mol N itu mol ya, NaCl yang berlebih ya, berlebih atau tersisa ya. Oke, oke. Kita lihat NaCl yang berlebih itu sama dengan NaOH. Ya, berarti kalau dari soal berarti itu 37,84 mililiter dikali dengan molaritasnya 0,5992 molar. Oke. Nah, kan udah dapat kayak gitu, maka kita tahu dong berapa 37,84 kali 0,5992. Wih, nah sekitar 2,267. Ya, aku pakai 3 angka belakang, ya pakai 4 aja boleh lah. Ini milimol. Oke, maka NaCl yang bereaksi itu sama dengan NaCl awal dikurang NaCl berlebihnya. HCl awalnya berapa tadi? Oh, 4,776. Oke, ini berapa? Kalau kita kurang dengan 4,776 dikurang dengan 2,267. Sekitar 2,509 milimol, guys. Oke, HCl yang bereaksi itu sekian. Kemudian, ya, NHCl yang bereaksi itu sama dengan NH3. Maka NH3 itu sama dengan NHCl yang bereaksi. Oke, mol NH3 sama dengan mol NHCl yang bereaksi. Itu sama dengan 2,509
0,509 milimol. Oke. Nah, karena kita udah tahu berapa NNH3, mol NH3 yang bereaksi, itu tuh sama juga dengan mol N dalam dalam satu molekul ya, ibaratnya satu molekul NH3 itu terdapat apa? Terdapat satu N. Ya, ya satu N lah ibaratnya. Ya udah, sorry istilahnya aku kurang terlalu paham. Maaf guys. Nah, jadi otomatis kesimpulannya apa? NH3 itu tidak lain adalah sama juga ekivalen dengan mol dari nitrogen. Kenapa pakai nitrogen, Wan? Karena di atasnya kita dapat ini, bahwa dalam protein dalam biji-bijian itu mengandung sekitar 17% nitrogen. Oke. Nah, karena kita punya 17%, berarti kita tahu dong dalam sampel ini tuh berapa sih maunya nitrogen. Oke. Berarti sorry ya guys kalau agak bertele-tele, tapi ini demi biar kalian ngeh gitu dari mana dapatnya. Berarti kandungan nitrogen dalam sampel OAT, ya OAT itu berapa? Tidak lain adalah N nitrogen dikali dengan ya MR ya. Ya, so, korelatif ya, berarti ini tuh sekitar berapa tadi? Dia kan sama ya, sama dengan 2,509 milimol. Kalau dia milimol, berarti nanti satuannya apa? Miligram, jangan gram. Ngaco ntar. Ya nanti nggak nyambung lah, karena dia milimol ya berarti miligram pasangannya. 2,509 milimol dikali berapa ya? 14 ya. Wait, mm nitrogen. Cek dulu. Apa ya? Oh, AR-nya, N-nya tuh berapa? 14, 14,01. Oke, paham? Kemudian dikalikan. Kali 14,01 dapat 35,15 miligram. Oh, ternyata dalam sampel ini itu terkandung 35,15 miligram nitrogen. Lah, kita lihat nih, katanya. Katanya protein itu umumnya mengandung dalam apa namanya? Dalam protein itu terkandung 17,54 nitrogen. Berarti kalau di segini miligram itu berapa sih proteinnya? Sekarang tentukan ya massa protein ya yang dari data massa nitrogen. Ya berarti kita punya massa protein itu tidak lain, kita bagi aja 35,15 miligram itu bagi berapa itu? Bagi 17,54% ya. Berarti kita bagi 17,5% itu berarti 0,1754. Ya itu tuh persen ya. Berarti. Ini udah aku bagi dengan persen, boleh juga kalian bagi dengan 17,5%, sama aja. Ya. Berarti berapa gram ini? Bagi aja dengan 0,1754. Wow, 200 miligram. Benar nggak ya? Iya harusnya. 200 miligram. Udah. Miligram protein. Cia, dapet deh. 200 miligram protein. Ya, maka lihat soalnya Pak, kadar protein. Kadar protein mah berarti bandingin aja berapa protein dibagi sampelnya. Oke. Berarti ya, kadar protein
ya dalam persen W per W ya. Ya masa-masa yaitu berarti 200, sorry jelek tulisannya, 200 mili, ini 200,4 pakai koma biar bagus, 40 miligram, ini koma 40 miligram, kita bagi dengan sampelnya jadi miligraman, jadi miligram kali aja 100, 1000, 1284,6, 1284,6 miligram, ya kali aja 100% gitu ya. Ini mah jadi 200,4, 1284,6 kali 100%. Jadi sekitar 15,6, 15,6% protein. Oke, dapat jawabannya. Ya, itu ya proteinnya. Cuma 15,6% protein. Ya, sisanya mungkin apa gitu, kami mungkin ya. Oke, ternyata nomor 4 cukup panjang. Ya, mungkin panjang karena aku bertele-tele dalam menyampaikan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang disampaikan ini. Mungkin kan udah jam 9 lewat ya, udah mau istirahat juga, udah capek, besok mau kuliah pagi, SIK ya, SIK. Semangat buat teman-teman. Eh, ada yang pengen ditanyain untuk Fani? Tadi kan ada soal ya, entar ya, Fani kan nanya ada nggak ya Fani? Oh nggak ada. Oh ya udah deh. Berarti besok. eh oh udah left. Ya udah. Bentar guys. Nah jadi ini catatannya bakal aku share nanti ke grup. Semoga benar, terutama yang nomor satu jujur. Aku tuh bingung nomor satu nih yang mana yang benar. Karena kayaknya besok ditanya sama bapak. Soalnya kita di kemarin di kelas itu beda beda cara ngerjain. Oke, mungkin itu teman-teman. Semoga ya bisa dipahami apa yang singkat ini. Ada yang mau ditanyain? Aman nggak? Ketika aman. Oke, ya thank you buat semuanya. Jadi aku tutup ya. Terima kasih buat eh, Tubai malam ini udah menghadiri. Nanti aku bakal share catatannya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.